Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Hendrik Mulyana di channel Amja Foundation. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan bela sungkawa turut berduka cita atas korban di Surabaya kemarin, di Riau, Sidoarjo, dan kepada aparat yang menjadi korban. Aksi terorisme ini yang menjadi korban bukan hanya itu saja. Kita sebutkan lagi satu persatu. Korban pertama adalah umat Kristiani, karena mereka ada semacam ketakutan untuk beribadah. Meskipun mereka punya keimanan yang kuat, tapi tetap ada kekhawatiran, ada ketakutan, karena mereka memiliki keluarga. Jika mereka berangkat, tiba-tiba di parkiran ternyata ada bom, mereka pasti memiliki trauma, meskipun tidak mengalami hal tersebut di kejadian. Yang kedua adalah warga, dengan aktivitas publiknya, di bus, di kereta api. Bahkan kemarin ada santri yang diberhentikan karena membawa kardus gitu. Jadi kira bom gitu, ternyata baju gitu. Yang ketiga aparat. Aparat ini harus bekerja keras. Mereka harus menjadi benteng yang paling depan gitu ya. Pada saat ada yang mencurigakan, mereka harus mempertaruhkan nyawa mereka, itu aparat. Yang keempat adalah agamawan yang bercadar jadi merasa dirugikan karena mereka jadi dicurigai. Kemudian ustadz-ustadz jadi dicurigai, ormas-ormas banyak yang saling tuduh-tuduhan. Jadi karena dianggap simpatisan lah, dianggap radikal lah, dianggap radikal itu berarti teroris lah. Padahal itu hal yang tidak perlu. Jikapun kita menyebutkan bahwasanya FPI itu simpatisan dari terorisme, mana mungkin Habib Rizik Syihab sebagai pemimpinnya masih membuka dialog terhadap orang-orang Kristiani. Mana mungkin itu bisa terjadi, karena Habib Rizik dan FPI itu menempuh jalan konstitusional. Jadi tidak mungkin. Jadi jangan ada saling tuduh lagi antar ormas, antar politikus, siapa yang lebih simpatisan kepada teroris ini. Enggak, itu tidak akan membuat solusi. Yang kelima adalah para negarawan. Negarawan ini dirugikan juga, karena pemikiran-pemikiran mereka pun ternyata belum bisa menjadikan masyarakat tersadar bahwasanya keakraban sebagai negarawan itu harus tercipta. Ini PR dari negarawan. Negarawan jangan bahas soal cebong dan kampret saja, tapi bagaimana cara mendudukkan persilangan pendapat yang ada. Meskipun itu aja di hiburan tersendiri, tapi di sisi lain itu menjadi bully. Kemudian sebagai yang keenam adalah para ideolog. Para ideolog, siapa ideolog? Contohnya HTI. HTI ingin khilafah. Saya pernah bertanya kepada teman, apakah HTI dan ISIS itu sama? Ada samanya, ada bedanya. Samanya ingin khilafah, tapi bedanya itu mereka menempuh dengan jalan yang beda. Kalau ISIS itu dengan cara terorisme, kekerasan, tapi HTI lebih kepada pemikiran. Meskipun sekarang udah dilarang, ya sudahlah, jangan kita bahas lagi untuk saat ini. Yang ketujuh yang dirugikan itu adalah ormas. Kenapa? Selain ada perpu ormas, nanti juga ada perpu terorisme. Jadi ada anggapan atau ada isu yang berkembang bahwasanya organisasi Islam itu akan dibubarkan dengan perpu ormas. Dan kiai-kiai yang dianggap setuju dengan terorisme itu akan digebuk dengan perpu teroris. Jadi ini sebenarnya kekhawatiran yang tidak perlu dimunculkan ke permukaan, karena toh perpu ormas juga tidak dipakai menggebuk siapapun kecuali HTI, dan itu tidak usah diperbicarakan untuk saat ini. Kemudian yang ke-8 yang menjadi korban atas ini adalah peradaban. Jadi peradaban gagal membangun persatuan dan keamanan. Karena apa? Karena banyak faktor. Nanti kita bahas. Selanjutnya kita akan mengenali terorisme ini sendiri dari segi kacamata hukum Indonesia lah. Jelas terorisme ini adalah inkonstitusional. Jadi untuk para teroris yang ingin sekarang membom apalah, mendingan hentikan sajalah. Karena untuk merubah Indonesia itu bukan dengan meledakkan diri saja, tapi melalui kegiatan memanusiawi. Dengan Anda meledakkan diri di depan gereja, itu bukan berarti Anda akan berhasil memusnahkan
perbedaan, itu tidak mungkin. Jadi, jika Anda ingin merubah atau menjadikan Indonesia lebih baik, tempuh saja sesuai dengan kesepakatan bersama. Hukum Allah dan hukum bersama. Seperti itu, kesepakatan bersama. Dengan cara yang konstitusional, bukan cara kekerasan, karena tidak diamini oleh cita-cita luhur Indonesia. Kemudian, terorisme ini ya sudah jelas lah intoleransi, karena pluralitas pada ideologi mereka tidak amini, sehingga ada klasifikasi, gitu. Ada klasifikasi mereka menyerang togut, kafir, dan fasik. Togut ini diartikan sebagai negara ya, jadi mereka menyerang negara, kafir, dan fasik. Fasik itu orang yang ya cenderung ke rezim atau ke pemerintahan seperti itu. Kemudian mereka juga takfiri. Takfiri mudah mengkafirkan orang lain, mudah jadi pengabsolutan diri bahwasanya kebenaran hanyalah di pihak kami dan yang lain adalah salah. Nah, seperti itu jadi takfiri ya, mudah mengkafirkan orang lain. Kemudian mereka juga punya guru, punya referensi, punya ideologi, punya cita-cita atau harapan, punya eskaton atau tujuan akhir atau percayaan hari akhir. Guru mereka salah satunya ya Osama bin Laden. Referensi mereka ya salah satunya yang disebutkan di ILC itu Duror Athaniyah, kitab yang dipegang oleh para terorisme. Kemudian ideologinya khilafah, eskatonnya ya mungkin mereka ingin surga juga seperti itu. Namun itu kebanyakan mereka diarahkan. Nah, bagaimana sih pendidikan yang benar itu? Sebenarnya bagaimana untuk membentengi diri dari fenomena terorisme ini sendiri, bagaimana? Karena itu terorisme bukan ada dengan begitu saja, tapi mereka itu ada bibitnya, dilahirkan, tumbuh, dan menjadi buah gitu ya, buah yang kejam gitu. Ya, pendidikan pertama kita harus memiliki guru yang bisa membimbing ke ruang yang lebih luas, bukan sekedar mengarahkan gitu ya. Tapi guru yang bisa membimbing bahwasanya ilmu pengetahuan itu luas dan bagaimana lah. Jadi membimbing bukan mengarahkan. Kemudian referensi membimbing kepada dunia yang penuh perspektif ya. Perbedaan perspektif harus dikenali. Kemudian yang kedua selain guru adalah referensi buku ya, lintas mazhab, lintas agama, dari filsafat sampai tasawuf dan seterusnya. Jadi itu ya, referensinya harus kaya akan referensi, jangan kitab-kitab tentang jihad saja, tapi kitab-kitab tentang sains, tentang tasawuf, tentang filsafat itu bisa dipelajari. Kemudian membuka dialog atau diskusi terbuka gitu ya. Jadi antara internal dan eksternal gitu ya, antara Islam dan antara lintas agama seperti itu. Kemudian membuka pikiran atau pikiran yang terbuka, mudah menerima kritik dan saran. Kemudian menghormati konstitusi atau paham tentang cara bernegara. Jadi kita harus paham bernegara, bagaimana kita berlomba-lomba dalam bernegara, bukan saling memberangus seperti itu. Yang ketiga adalah mengenali jaringan. Terorisme ini tidak berdiri sendiri. Mereka ada struktur organisasi, ada di nasional maupun internasional. Namun keduanya memiliki komunikasi atau kesepahaman. Jadi ada keterkaitan antara mereka meliputi ideologi, pendanaan maupun aksi teror. Jadi soal dana, ada juga merekrut dengan cara mengiming-imingi bahwasanya di sana lebih sejahtera. Setelah diberangkatkan mereka bukan menjadi mujahid, tapi dipulangkan lagi menjadi teroris. Kemudian aksi mereka juga ya ditentukan oleh pimpinan mereka. Jadi mereka terstruktur gitu dari segi jaringan. Itu tugas intelijen untuk menelusuri, mengawasi, dan menjadikan Indonesia aman. Kemudian cara penanganan, ya pemerintah juga harus memberikan kebebasan atau aturan terhadap intelijen sehingga bisa mengawasi, menindak, dan memberikan atau mengatur keamanan di setiap gereja, di setiap Kapolsek lah. Jadi mereka lebih beri keamanan lagi. Tadi di Riau itu penyerangannya lewat mobil menerobos, lalu keluar orang-orang dengan membawa pisau dan samurai, membacok gitu ya, membacok aparat. Kan itu juga harus ditanggulangi gitu ya. Jadi tidak hanya di Surabaya saja ternyata. Nah, itu tugas intelijen kita. Kemudian
Intelijen juga harus diberikan kebebasan jika mereka mencium indikasi terorisme, maka mereka harus bisa menangani hal tersebut, bisa ditangani, melakukan pembinaan. Intinya sih untuk melindungi seluruh tumpah darah Indonesia, seperti itu. Kemudian, kesimpulannya, dalam terorisme ini sendiri, yang jelas, ini bertolak belakang dengan kemanusiaan. Artinya aparat, negarawan, agamawan, itu harus berusaha untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Apa sih itu kemanusiaan itu sendiri? Jadi dari sisi agama saja itu sangat banyak cara untuk mendakwahkan apa itu yang disebut dengan kemanusiaan. Sebagai negarawan, sebagai aparat itu semua memiliki kapasitas untuk mengajarkan apa yang disebut dengan kemanusiaan. Indonesia tidak akan hancur jika dibangun jiwa yang dalam dan pikiran yang luas. Akhirnya kecerdasan dan hati yang jernih itu diperlukan di Indonesia untuk melihat permasalahan ini. Yang pertama, solusinya adalah dukung aparat untuk menjaga keamanan warga negaranya. Kita dukung sepenuh hati. Kemudian agama dan negarawan menciptakan kebersamaan. Jadi jangan ada lagi saling tuduh simpatisan. Itu tugas intelijen saja. Jika benar itu pun simpatisan atau apapun, ya laporkan saja. Itu tugas intelijen nanti, tugas aparat. Tapi kita bukan memperkeruh suasana. Karena keadaan konflik demikian bisa jadi diambil atau kesempatannya untuk memancing di air keruh oleh terorisme. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.